Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Cahya Kurniawati, NIM 23050812. Saya dari Universitas Yarsi Madani, Fakultas Teknologi dan Bisnis, Prodi Ilmu Komputer. Saya akan menjelaskan hasil tugas pada mata kuliah Jaringan Semantik dengan topik JavaScript Object Notation for Linked Data atau biasa disebut JSON-LD, dan apa itu hubungannya dengan RDF atau Result Description Framework. Apa itu JSON-LD? JSON-LD atau JavaScript Object Notation Linked Data adalah format data yang digunakan untuk menghubungkan data tertaut di web. Menggabungkan kesederhanaan dan kemudahan dokumen JSON dengan kekuatan data tertaut. JSON-LD adalah JSON untuk data yang ditautkan. Faktanya, dokumen JSON-LD selalu merupakan dokumen JSON yang valid. Secara umum, ada dua kemampuan inti yang disediakan oleh bagian LD. Yang pertama yaitu ini memungkinkan untuk menanamkan atau merujuk definisi objek dalam muatan JSON Anda. Yang kedua, memungkinkan Anda menetapkan iri ke properti guna menetapkan keunikan. Dan apa sih itu RDF? RDF yaitu Research Description Framework adalah kerangka kerja untuk mempresentasikan data yang saling terhubung di web. Pernyataan RDF digunakan untuk mendeskripsikan dan bertukar metadata, yang memungkinkan pertukaran data terstandarisasi berdasarkan hubungan. RDF digunakan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Contoh pendekatan ini adalah situs web yang menampilkan daftar katalog daring dari produsen dan menautkan produk keulasan di berbagai situs web dan ke pedagang yang menjual produk tersebut. Web semantik didasarkan pada penggunaan kerangka kerja RDF untuk mengatur informasi berdasarkan makna. Bagaimana cara kerja RDF? RDF merupakan cara standar untuk membuat pernyataan tentang sumber daya. Pernyataan RDF terdiri dari 3 komponen yang disebut sebagai triple. Yang pertama ada subjek, adalah sumber daya yang dideskripsikan oleh 3 orang. Yang kedua ada predikat, menggambarkan hubungan antara subjek dan objek. Yang ketiga ada objek, adalah sumber daya yang terkait dengan subjek. Subjek dan objek adalah simpul yang mewakili sesuatu. Predikat adalah busur karena mewakili hubungan antara simpul. Bagaimana sih RDF dapat digunakan? Pernyataan RDF dapat dimasukkan ke dalam halaman web, hypertext markup language, atau disimpan dalam berkas terpisah dan ditautkan ke data dalam konten web. Ketika RDF pertama kali ditetapkan, pernyataan RDF dimasukkan ke dalam dokumen XML yang ditautkan dengan konten web. Meskipun sintaks XML adalah satu-satunya pilihan sintaks yang ditetapkan pada awalnya, standar untuk mengodekan pernyataan RDF sekarang mencakup 3 sintaks, yaitu ada turtle, JSON-LD yang tadi kita bahas, dan ada N3+. Apa saja manfaat RDF? Yang pertama yaitu kerangka kerja yang konsisten, mendorong pembagian metadata tentang sumber daya internet. Yang kedua yaitu sintaks standar. RDF untuk mendeskripsikan dan menanyakan data memungkinkan perangkat lunak yang menggunakan metadata bekerja lebih mudah. Yang ketiga yaitu sintaks standar dan kemampuan query memungkinkan aplikasi bertukar informasi dengan lebih mudah. Yang keempat, pencari memperoleh hasil yang lebih tepat dari pencarian berdasarkan metadata daripada yang mereka peroleh dari indeks yang diperoleh dari pengumpulan teks lengkap. Yang terakhir yaitu agen perangkat lunak cerdas memiliki data yang lebih tepat untuk digunakan dan lebih tepat dalam apa yang mereka berikan kepada pengguna.
Tidak seperti basis data relasional, data RDF dapat memberikan informasi yang jauh lebih menarik tentang suatu entitas dan hubungannya dengan entitas lainnya. Selain memiliki manfaat, RDF juga memiliki keterbatasan, yaitu standarisasi kosakata untuk mendeskripsikan sumber daya RDF bisa jadi sulit. Yang kedua, yaitu memilih format sintaksis yang paling tepat. Untuk pernyataan RDF memerlukan latihan. Yang ketiga adalah memilih bahasa query RDF yang paling tepat. Untuk suatu aplikasi bergantung pada fitur bahasa query dan kebutuhan spesifik aplikasi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, JSON-LD mempermudah penggunaan RDF dengan menyediakan format yang lebih sederhana dan mudah dipahami, terutama dalam konteks pengembangan web. JSON-LD memungkinkan data terstruktur untuk dihubungkan dan dibaca oleh mesin, sekaligus tetap mudah digunakan oleh pengembang. Hal ini membuat integrasi dan distribusi data semantik di web menjadi lebih efisien. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan Anda yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.